aku khawatirkan, ya, min waj'i hadza, dari penyakit ini, rasa sakit ini. Kalau lihat artinya mantap sudah, Bu, ya. Bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir min waj'i hadza. Dapat. Alhamdulillah. Itu kalau ada orang sakit gigi, ya, dipegangin, suruh baca bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudrati, ya, min syarri ma ajidu wa uhadir. Uhadir itu apa yang aku khawatirkan, daripada jahatnya sesuatu yang aku dapati atau aku rasakan dan yang aku khawatirkan daripada sakit ini. Tak kasih doa untuk penyembuhan, ya, niat minta sama Allah semuanya. Itu bahasanya orang itu ruqyah mandiri, ngeruqyah atau ngeruksa diri sendiri. Ini hafal semuanya insya Allah, cuman urutannya aja perlu hafal. Lek hafalnya sampean hafal, cuman urutannya perlu hafal, nggih. Kalau doanya sampean insya Allah hafal, cuman perlu urutannya yang hafal. Satu, sampean ingat-ingat baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Hafal ya? Hafal. Nah, satu nih. Yang kedua, membaca alhamdulillahirabbil alamin 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Selesai, la haula wala quwata illa billahil. Sambil dipegangi sakitnya, sambil pejem. Itu kalau ada orang kesurupan langsung kelihatan, tampak langsung. Kalau di dalam badannya ini ada jinnya, ada apa, dia terasa, ya. Satu tadi apa, Bu? Syahadat. 2, alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang keempat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Terus berhenti, tarik nafas, baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus minta ampun sama Allah, bahasa kita, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Kalau ulun punya salah, punya dosa, baik kepada pian atau kepada keluarga, kepada diri hamba, terus keluarkanlah penyakit hamba ya Allah, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin, baik itu penyakit karena medis atau penyakit non medis. Itu kalau orang ada memang kena, biasanya mual perutnya, dia akan muntah, muntah dia mesti. Kalau ada jin-jinnya dia keluar. Sebab tidak semua orang yang kayak gini-gini ini ndak kena jin, kadang-kadang ada juga, cuman ndak tampak, ya. Selesai baca innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu
kun fayakun. Subhanalladzi biyadihil malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu cara pengobatan pribadi atau ya. Ini Nabi yang ngajarin, Bu, ngajarin, bukan kita ya. Nah, Nabi. Termasuk ini, sampai kalau ada sakit apa dipegang kakinya. Bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, boleh. Bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, ditambahi fi jismi hadza, boleh. Summarfa yadaka, kemudian sekali dibaca tadi. Umpamanya pula ada orang sakit gigi, pengen pegang. Bismillah, wa a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, diangkat, dilepas, ditempelkan lagi 3 kali. Sekali boleh, 3 kali boleh. Usahakan witir. Summa a'id dzalika witran, ajarkan Nabi baca itu hitungannya ganjil, 1, 3 ya. Rawahu Tirmidzi an Anas. Sebenarnya kita ini Masya Allah ya, semuanya itu udah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cuman keterbatasan kita. Semuanya itu ada. Nabi itu segi kesehatan diajarkan, makanya Nabi itu seumur hidup sehat. Nabi itu tidak pernah sakit. Sakitnya ketika meninggal. Ya, kenapa kok gitu? Nabi kok pakai sakit meninggalnya? Tahulah sampean, orang yang seumur hidup tidak pernah sakit. Siapa yuk? Fir'aun. Fir'aun itu tidak pernah sakit, sehat sampai matinya tidak pakai sakit. Matinya tenggelam. Tenggelam itu sakit enggak? Enggak lah, orang bukan sakit ya tenggelam, bukan karena penyakit. Kalau kenapa dia meninggal? Asam urat. Nah itu baru sakit ya. Kenapa? Kolesterol. Tenggelam ya tenggelam aja ya. Nabi apa sakitnya? Hummas syadid, dingin, menggigil Nabi. Ujar Nabi, la khaira fi abdin la yaskamu jismuh wa la yadhhabu maluh. Tidak ada kebaikan bagi seorang hamba yang tak pernah sakit. Jadi orang sehat terus, lihat dulu sampai dikasih sehatnya itu ngapain. Kalau sampai dikasih sehat, baca Quran terus, sholat ke masjid, sholat duha, sholat tasbih, kerja dapat rezeki, sedekahkan, berarti kesehatan itu merupakan nikmat. Sehat malam diskotik, nah siang enggak tahu ya sudah pokok, tapi sehat itu bukan nikmat, itu azab. Sakit tapi ia ingat Allah, dohirnya dia sakit, hakikatnya dia nikmat. Jadi namanya nikmat itu ujungnya pian lihat. Ada orang susah tapi justru dengan susahnya dia ingat Allah terus, dohirnya dia itu musibah, hakikatnya adalah nikmat. Ada orang terus dikasih oleh Allah rezeki, lancar, sehat, gampang, murah, segalanya gampang pokoknya, tapi dia makin jauh daripada Allah, dohirnya nikmat, hakikatnya azab. Yang enak ya apa? Orangnya sehat, orangnya syukur, itu yang paling bagus. Makanya kadang-kadang
Kalau orang itu dikasih ke lapangan tidak mau nurut sama Allah, biasanya ditegur sama Allah. Kalau Allah sayang, pian kalau sayang sama anak, anak salah, kalau pian itu sayang pasti negur anak. Jangan negur itu kan tidak enak. Kalau ayo saya tanya, pian aja kalau ditegur suami kadang-kadang jengkel kalau. Nah begitu juga anak kepingin keluar rumah, tidak usah. Itu anak jengkel sebenarnya, kenapa aku mau keluar dilarang. Tapi tahu sampean, pelarangan orang tua yang kadang-kadang hati tidak terima itu bentuk kasih sayang orang tua. Malam-malam anak bini mau keluar, kenapa kemana, mau jalan main, udah jam 10, cewek kok mau keluar, tidak usah, tidak usah, malam esok dibelikan mama. Nah Allah kadang negur juga, makanya ujar Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, man lam yuqbil 'ala Allah bimulatafatil ihsan kida ilaihi bisalasil imtihan. Siapa orang yang tidak mau menghadap kepada Allah ketika Allah itu lembut sama dia, Allah itu sayang sama dia, rezeki minta ya Allah ya Razak, cair. Ya Allah kabulkan hajat, kabul. Tapi ketika dapat dia makin jauh daripada Allah. Kata Allah, kau terlalu jauh meninggalkan aku. Maka dikasih tali, ditarik sama Allah. Sini, jangan lari-lari. Ayo. Caranya dikasih musibah, dikasih masalah. Sehingga masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan uang. Masalah ini terselesaikan dengan doa. Hati gelisah, tidak ada dokter spesialis hati gelisah terus. Caranya baru teringat Allah, ya Allah, kok problema ini seperti ini ya Allah, ya Allah. Nah kata Allah, sebenarnya inilah yang kutunggu setiap malam. Kau datang kepadaku menengadahkan tangan, yunaji fiha rabbah, di waktu malam dia munajat kepada Tuhannya, tapi tak pernah kau lakukan. Aku sayang sama engkau. Dekat sini. Loh kenapa Nabi sakit? Apa Nabi? Enggak. Justru orang sakit seperti Nabi raf'ud darajat. Nabi tambah dinaikkan pangkatnya lebih tinggi. Tuh wali-walinya Allah malah tambah sakit tambah tua tambah sakit-sakitan. Wali-walinya Allah. Apa Allah tidak sayang? Enggak. Justru dengan itu dia angkat derajatnya lebih tinggi oleh Allah dengan amalan sabar. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika usia udzur, beliau matanya tidak bisa melihat alias buta. Imam Sazili wali kutub ketika usia senjanya beliau tidak bisa melihat. Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad umur 4 tahun sudah buta matanya. Ya. Bagaimana kalau dia sakit berdoa, apa tidak terima dengan qadha dan kadarnya Allah? Justru itulah dia merendahkan dirinya kepada Allah dengan berdoa kepada Allah. Orang yang minta itu rendah, dia merendahkan dirinya kepada Allah, memiliki Tuhan yang bernama Allah. Nah, itulah puncak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembahmu ya Allah, kami mohon kepada Engkau. Itu ndak hafal doa tadi. Padahal tak ulang berkali-kali loh. Bismillah, a'udzu biizzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu. Umpamanya itu tak cukup sudah. Wa uhadir, tambah bagus. Fi jismi hadza, tambah bagus lagi. Rawahu Tirmidzi an Anas. Nah, ini ada ininya apa namanya? Rekamannya. Kalau pian punya HP, ulang-ulang aja di rumah. Ulang-ulang sampai hafal. Rawahu Tirmidzi an Anas.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza asaba ahadakum musibah, ketika menimpa kepada kalian satu musibah, namanya manusia. Justru orang itu ketika diuji oleh Allah, Bu, sabar, dia mendapatkan medali, 3 medali. Coba, 3 medali, 3 medali juara. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dapat musibah dia ngomong itu. Apa yang diberikan oleh Allah? Ulaika alaihim, mereka, ulaika alaihim, atas mereka, kata Allah, shalawatum min rabbihim, dapat sholawat daripada Allah, warahmah, dan dapat rahmatnya Allah, wa ulaika humul muhtadun, mereka lah orang yang mendapatkan hidayah. Jadi orang wali-walinya Allah ketika mendapatkan ujian musibah, mereka, nah bukan kita, Bu ya, kita ini kalau dikasih gini keluh kesah. Mereka wali-walinya Allah, mereka seperti mendapatkan Lailatul Qadar. Diuji sama Allah, itu seakan-akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Sebab musibah ujian ini adalah makanannya para nabi. Asyadul bala al-anbiya. Ya, paling diuji oleh Allah justru para nabi, bukan kita. Fal amsal, kemudian di bawahnya fal amsal ada bawa biqadri imanihim, dengan kadar keimanan kita. Jadi kalau orang itu, maaf, orang bodoh, orang awam, setannya itu yang dikirim kopral, kopral, sepupuan yang, ya. Tapi kalau ulama, para habaib, orang-orang soleh, yang dikirim itu jenderal semuanya. Yang nguji itu tambah besar, ya. Idza asaba ahadakum musibah, gimana kalau kita mendapati satu musibah? Falyakul, maka hendaklah dia berdoa. Jadi tetap doa itu, Bu. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman ada ditambahin dikit. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha. Ya Allah, ya doanya, indaka, hanya kepada Engkau, di sisimu, ahtasibu, aku ikhlas ya Allah, aku berharap ridhamu, musibati, di dalam ujian ini. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha, tolong ya Allah kasih pahala aku di dalam musibah ini. Karena musibahnya musibah, orang kena musibah tidak dapat pahala, itu musibah paling besar. Karena musibah itu, Bu, menghilangkan dosa, ya. Orang kena musibah itu menghilangkan dosa, mengangkat derajat. Katanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, wallahi mabtulitu bibaliyatin, demi Allah aku setiap diuji oleh Allah, ila fihi arba'uni amin, kecuali di dalam musibah itu sebenarnya Allah ngasih 4 perkara, ya. Kalau ini 4 ini tidak ada pada saya, maka musibah itu aku anggap nikmat. Pertama, in lam takun fi dini. Satu catatannya, musibah itu tidak berbenturan dengan masalah agama saya. Itu musibah betul.
umpamanya maaf waliyadzubillah muka dijaga sama Allah ya, ada orang yang sampai keluar dari agama Islam ya, itu musibah betulan, bukan musibah kecil, karena dampaknya sampai di hari kiamat. Kalau cuma ndak punya duit ya, kadang ndak punya beras, itu justru kadang-kadang ketika sabar, tahu sampean, orang-orang yang di dunia ini kadang ndak punya duit, jarang punya duit, jarang punya makanan, ketika dia sabar, yang masuk surga pertama orang-orang yang model kayak gini nih. Ketika dibangkitkan dari alam kubur, bangun semuanya ya, sambil ngibas-ngibaskan rambutnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tanya, kata Allah, ayo sudah masuk surga. Saya masuk surga ya. Iya sudah, masuk surga tanpa dihisab. Sono. Dilihatin orang-orang yang dulu di dunia susah, sakit-sakitan, ekonominya susah, tapi maaf, sesusah apapun dia tetap ke masjid, dia ngikutin pengajian, dia sabar, dia ikhlas, sehingga maaf, hatta yatamanna ahlul afiyah ayyakunu min ahlil balaya, sampai orang-orang yang tadinya di dunia enak hidupnya, tidak pernah kekurangan duit, tidak pernah kekurangan uang, ngelihat mereka disuruh masuk surga, mereka tercengang, ya Allah, dia masuk surga, iya masuk, tidak pakai ditanya, ya Allah, yang apanya ditanya, tidak pernah punya duit, masuk, ayo sana. Apa kata Allah? Tahu kamu, di dunia sudah tak ibaratnya disiksa, diuji, dikasih kesusahan, tapi dia sabar, masuk. Masa mau di akhirat mau dikasih susah lagi? Udah di dunia sudah susah, sono masuk surga, senanglah mereka. Hatta yatamanna ahlul afiyah ayyakunu min ahlil balaya, sampai orang-orang yang hidupnya berlimpah harta ya, sehat, mereka yatamanna, angen-angen, ya Allah, tahu kayak gitu saya dulu kayak orang itu, ya Allah, saya biar cepat masuk surga. Nah, angen-angen. Tapi siapa mau di dunia ini tidak punya duit, Bu ya? Rata-rata kepingin punya duit, rumah besar, mobil banyak ya, kalau maunya gitu ya. Kita enaknya ya apa ya, kita maunya di dunia enak, masuk surga, itu mau kita ya. Itu jadi setiap musibah itu ada pahalanya. Musibahnya musibah, orang dikasih sakit terus keluh kesah terus, hilanglah pahala yang diberikan oleh Allah kepadanya. Udah sakit, karena maaflah pula, orang sakit takdirnya Allah, disabarin tidak disabarin, takdirnya Allah tetap berlaku. Umpamanya nih, ada orang asam urat ya, kalau nyut terus dia sabar, Allah ya Allah, tetap aja nyut ya kalau, tapi maaf, dosa dia habis ya, dosanya sampai dikatakan al-humma kafaratu sana, demam aja setahun dosanya diampuni, apalagi sampai nyut. Artinya obatnya kan lebih mahal asam urat daripada demam, cuman Mixagrip 2000 dapat 4 keping ya kalau. Nah ini mahal, sampai kadang 200.000 nebus dokter resep. Nah berarti pahalanya al-ajru biqadri ta'ab, lebih banyak lagi. Nah sekarang kalau yang keluh kesah, ini sakit terus kaki, apa ini, saya tanya, dengan ngomel gitu kira-kira sakitnya hilang enggak? Tambah berat. Artinya takdirnya Allah tetap berjalan, sayang sekali pahalanya hilang. Makanya diajarkan alladzina idza asabatuhum musibah, kembalilah kan innalillah, kami ini milik Allah, aku serahkan kepada Allah, insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Wa abdilni biha khairan minha, dan gantikanlah ya Allah yang lebih baik daripada ini. Ini pernah ada satu
Kalau tidak salah Sofia, kalau tidak salah, istrinya Rasulullah itu, beliau berdoa seperti ini ketika suaminya meninggal. Perang, suaminya meninggal, sedih dia, namanya ditinggal suami bu meninggal. Dia berdoa, maka digantilah dia, ya, dengan meninggalnya dia diganti menjadi istrinya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada orang ditinggal meninggal suami, doa yang bagus baik. Ini doanya tadi, fa'ajirni wa'jurni minha, beri pahala aku dan berikan aku ganti yang lebih baik. Tapi ya jangan niat doakan mati suami bu ya. Kalau pas kebetulan doa mengikuti Rasulullah, gantinya ya terserah Allah. Bisa jadi tetap tidak punya suami, tapi itulah ganti yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Kalau dapat ganti, mungkin lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Wallahu alam bishawab. Moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah, dan moga semuanya diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Amin amin ya Allah Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur rasulullah. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina ya Rabbil alamin. Allahumma khdim lana husnal khatim 'inda ajalina. Qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.